Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dida Zakaria dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Dimulai dari kedudukan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, Nusantara diduduki oleh Belanda yang pada saat itu menjajah. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, Jepang beserta sekutunya Blok Poros melakukan penyerangan terhadap Amerika, lebih tepatnya serangan terhadap Pearl Harbor, yang dimana itu melemahkan kekuatan militer angkatan laut dari Amerika, yang dimana itu membantu Belanda dalam mempertahankan Indonesia. Pada saat itu Belanda terkepung dan kalah oleh kekuatan angkatan laut dari Jepang, dan seketika setelah itu Belanda menyerahkan kekuasaan Nusantara pada saat itu ke tangan Jepang, dan setelah itu Jepang menjadi satu-satunya yang berkuasa di Nusantara. Akan tetapi setelah penyerangan Pearl Harbor, Amerika mulai membangun lagi kekuatannya pada angkatan lautnya. Karena kekuatan Amerika yang lebih kuat, lambat laun Jepang terpukul mundur dan tertekan pada Perang Dunia Kedua. Maka dari itu Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia agar Indonesia mau ikut berjuang bersama dengan Jepang. Salah satu janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia adalah pembentukan BPUPKI, di mana Jepang pada saat itu mengizinkan para tokoh pendiri Indonesia pada saat itu untuk membentuk badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini bertujuan untuk mencari apa saja yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti dasar negara, bentuk pemerintahannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada BPUPKI dibentuklah Panitia 9, di mana Panitia 9 ini menampung aspirasi, ide-ide, dan masukan-masukan dari banyak tokoh pada saat itu menjadi satu. Beberapa tokoh menyampaikan rumusan dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno seperti berikut. Untuk Muhammad Yamin ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk Supomo menyampaikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudayaan. Nilai-nilai rumusan ini diambil dari nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nilai-nilai ini akan menjadi awal dari terbentuknya Pancasila. Kemudian setelah Jepang benar-benar tertekan pada saat itu, di mana jatuhkannya bom atom ke Hiroshima pada saat itu, Jepang semakin menyegerakan upaya kemerdekaan Indonesia agar Indonesia semakin kuat lagi dalam memperjuangkan Jepang pada saat itu. BPUPKI pada saat itu sudah dinilai sudah selesai dalam tujuannya untuk menyelidiki apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan kemerdekaan. Maka BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan panitia yang lebih kecil, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini sendiri melakukan beberapa hal, diantaranya
perubahan sila pertama yang pada saat itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena dinilai ini penting bagi persatuan Indonesia pada saat itu. Kemudian pengesahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dan pengesahan UUD 1945. Kemudian menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, dan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum lembaga legislatif terbentuk pada saat itu. Dan pada akhirnya negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Pancasila menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini, yaitu Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.